Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah di pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu laporan keuangan dan analisis rasio. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Laila Ifadatul Hasanah. Saya sendiri sebagai moderator dan adapun anggota kelompok saya Alfiatur Rahmania sebagai narasumber, Susanti sebagai narasumber, Nuril Zaida sebagai narasumber, Muhammad Irki Fahrul Rozi sebagai narasumber, Uswatun Hasanah sebagai narasumber. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Izinkan saya untuk membacakan slide pertama, yaitu laporan pemegang saham. Setiap perusahaan memiliki banyak dan beragam kegunaan untuk catatan dan laporan standar dari aktivitas keuangannya. Secara berskala, laporan harus disiapkan untuk regulator, pemberi pinjaman, pemilik, dan manajemen. Pedoman yang digunakan untuk menyiapkan dan memelihara catatan dan laporan keuangan dikenal sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Praktik dan prosedur akuntansi ini disahkan oleh Badan Pembuat Aturan Profesi Akuntansi, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Selanjutnya yaitu 4 laporan keuangan utama. 4 laporan keuangan utama yang diperlukan oleh SEC untuk dilaporkan kepada pemegang saham adalah: yang pertama, laporan laba rugi; yang kedua, neraca keuangan; yang ketiga, laporan laba ditahan; dan yang terakhir, laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Informasi yang terkandung dalam 4 laporan keuangan dasar sangat penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan yang secara teratur perlu memiliki ukuran relatif kinerja perusahaan. Relatif adalah kata kunci di sini karena analisis laporan keuangan didasarkan pada penggunaan rasio atau nilai relatif. Kemudian jenis perbandingan rasio. Analisis rasio bukan hanya perhitungan rasio yang diberikan. Yang lebih penting adalah penafsiran dari nilai rasio, yaitu yang pertama ada analisis cross-sectional, dan yang kedua ada analisis deret waktu, dan yang ketiga ada analisis gabungan. Baik, di sini saya akan menerangkan materi yang kelima, yaitu tentang rasio profitabilitas. Ada banyak ukuran profitabilitas. Sebagai sebuah kelompok, ukuran-ukuran ini memungkinkan analisis untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan sehubungan dengan tingkat penjualan tertentu, tingkat aset tertentu, atau investasi pemilik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang laporan penghasilan ukuran umum. Alat yang berguna untuk mengevaluasi profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan adalah laporan laba rugi ukuran umum. 3 rasio profitabilitas yang sering dikutip yang berasal langsung dari laporan laba rugi ukuran umum adalah: yang pertama yaitu margin laba kotor, yang kedua margin laba operasi, dan yang ketiga margin laba bersih. Pengembalian ekuitas umum atau ROI. Pengembalian atas ekuitas bersama atau ROI mengukur pengembalian yang diperoleh dari investasi pemegang saham biasa di perusahaan. Umumnya, pemilik lebih baik semakin tinggi pengembalian ini. Ini saya akan menjelaskan tentang pengembalian ekuitas umum atau disingkat sebagai ROE. Pengembalian atas ekuitas bersama mengukur pengembalian yang diperoleh dari investasi pemegang saham biasa di perusahaan. Umumnya, pemilik lebih baik semakin tinggi pengembalian ini. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.